Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbuna wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk melanjutkan kuliah Tib Nabawi kita secara online. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi semuanya. Ikhwan al akhwat, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kita lanjut pada kajian penyakit praktis kita, sinergi, herbal, dan bekam, juga saran dan pantangannya. Insyaallah pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan dengan penyakit yang ke-21 di dalam buku ini, yaitu hipertensi. Hipertensi atau yang sering juga disebut dengan tekanan darah tinggi. Baik, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan hipertensi. Secara sederhananya, hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang mengalami kenaikan secara tidak normal dan melebihi ambang batas. Jadi hipertensi, tekanan darah mengalami kenaikan secara tidak normal atau disebut juga melebihi ambang batas normal. Ya, ini yang dimaksud dengan hipertensi. Tekanan darah merupakan tekanan yang dialami oleh pembuluh darah akibat dari mengembang dan mengkerutnya jantung. Ada dua komponen parameter tekanan darah, yaitu sistolik angka atas dan diastolik angka bawah. Tekanan darah ideal adalah 120/80 mmHg sampai dengan 140/90 mmHg. Nah, inilah dua tekanan darah yang ada, yaitu ada disebut dengan sistolik dan ada diastolik. Sistolik itu adalah angka atas dan diastolik itu adalah angka bawah. Nah, tekanan darah kenapa bisa meningkat? Itu dikarenakan adanya tekanan yang dialami oleh pembuluh darah akibat mengembang atau mengkerutnya jantung. Ya. Nah, berapakah tekanan darah normal? Yaitu umumnya tekanan darah normal itu adalah antara 120/80 mmHg sampai dengan 140/90 mmHg. Ini tekanan darah yang dianggap normal, ya. Kurang dari itu bisa dikatakan rendah, kurang dari 120/80, ya, atau lebih dari 140/90 ini bisa dikatakan sudah sangat tinggi, ya, sudah masuk pada kategori tinggi. Hipertensi biasanya disertai dengan arteriosklerosis atau arteriosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh peroksida lemak dan pengapuran yang mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Faktor lain yang sering dihubungkan dengan hipertensi adalah faktor keturunan, obesitas, konsumsi garam berlebih, merokok, dan lainnya. Nah, jadi kenapa hipertensi bisa terjadi? Itu bisa karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh peroksida lemak ataupun pengapuran, ya. Bisa juga karena faktor lain seperti pada faktor keturunan. Ya. Jadi misalnya orang tuanya mengalami hipertensi, kemungkinan anaknya juga akan sama, ya. Ini faktor keturunan.
Atau bisa juga karena obesitas, yaitu kelebihan bobot, berat badan yang berlebih, ya. Bisa juga karena konsumsi garam yang berlebih, bisa juga termasuk juga karena faktor merokok yang berlebihan ataupun karena merokok, ya. Ini diantara hal-hal yang bisa mengakibatkan terjadinya hipertensi. Dalam beberapa kasus, hipertensi penyebab utamanya dapat ditemukan karena adanya gangguan fisik seperti infeksi ginjal, gangguan pembuluh nadi ginjal, gangguan adrenalin, atau penyempitan pembuluh darah aorta, ya, aorta jantung. Ya. Nah, ini yang sering, ya, atau disebut penyebab utama kenapa hipertensi bisa terjadi, yaitu dikarenakan adanya beberapa gangguan fisik, ya, seperti infeksi ginjal, ya, gangguan pembuluh nadi ginjal, kemudian gangguan adrenalin, dan juga penyempitan pembuluh darah aorta jantung. Ini semua adalah merupakan penyebab utama kenapa hipertensi bisa terjadi. Lalu apa gejala yang bisa kita lihat, ikhwan wal akhwat dan teman-teman semua, ya, ketika orang terkena hipertensi? Biasanya dia akan mengalami gejala sebagai berikut. Yang pertama, sakit kepala dan gelisah. Yang berikutnya, kelelahan, mual dan muntah, sesak nafas, pandangan menjadi kabur karena ada kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal, penurunan kesadaran, koma karena terjadi pembengkakan otak, atau ensefalopati hipertensif. Ya. Nah, ini diantara gejala-gejala yang akan muncul pada kasus hipertensi. Saya ulangi, gejalanya adalah sakit kepala dan gelisah, kelelahan, mual dan muntah, sesak nafas, pandangan menjadi kabur karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal, penurunan kesadaran, bahkan akan terjadi koma karena pembengkakan otak. Lalu apa yang baik, ya, untuk dijadikan anjuran ataupun saran bagi pada kasus hipertensi ini, ya, agar hipertensi bisa menjadi membaik, ya, ataupun agar kita terhindar juga dari hipertensi. Di antara saran yang harus diperhatikan, yang pertama, batasi konsumsi daging merah, durian, daging kambing. Selanjutnya, batasi makanan tinggi natrium seperti garam, ya, santan, biskuit, banyak mengandung gula. Yang berikutnya, hindari abon, dendeng, kornet, daging asap, dan mentega. Kemudian hindari MSG, pidsin, tauco. Kurangi makanan tinggi lemak dan kolesterol, hentikan merokok, kontrol berat badan, dan diet tinggi kalium. Nah, ini semua adalah saran-saran yang hendaknya diperhatikan oleh siapapun yang saat ini ya, mengalami hipertensi ataupun ingin terbebas daripada hipertensi ini. Ya. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, selanjutnya tanaman apa yang direferensikan atau herbal apa yang cocok untuk kasus hipertensi ini? Maka tanaman obat yang direferensikan, yang pertama kita minum herbal yang bisa menurunkan tekanan darah dan menstimulasi sirkulasi. Apa yang cocok? Yang cocok adalah mengkudu. Ya, herbal yang buah mengkudu ini sangat baik untuk menurunkan tekanan darah sekaligus menstimulasi sirkulasi darah. Yang berikutnya herbal yang dapat menurunkan tekanan darah juga, yaitu sambiloto. Nah, ini juga baik kita konsumsi di saat hipertensi. Yang berikutnya antikoagulan, ya, agar tidak terjadi pembekuan pada darah, mencegah beku darah, ya, hipotensif, ya, juga bisa menurunkan tekanan darah, ya, yaitu daun dewa. Nah, ini sangat baik untuk dikonsumsi bagi penderita hipertensi agar
tekanan darahnya kembali normal. Saya ulangi 3 herbalnya, yaitu mengkudu, sambiloto, dan daun dewa. Pantangan darah tinggi, apa saja kira-kira? Akhwat, teman-teman semuanya, untuk hipertensi memiliki pantangan yang harus dihindari. 1, acar. Ya. Memang rendah kalori, yang baik untuk tubuh, tetapi memiliki kandungan sodium yang tinggi. Satu buah acar mentimun bisa mengandung 570 mg sodium. Hal itu setara dengan sepertiga dari jumlah maksimum sodium per hari, 2300 mg. Yang kedua, kentang goreng. Meski beberapa restoran menggoreng dengan minyak yang bebas lemak trans, kandungan lemak dan sodiumnya masih tinggi. Penyajian kentang goreng ukuran sedang mengandung 270 mg sodium dan 19 gram lemak. Pantangan bagi darah tinggi. Yang ketiga, daging asap. 3 potong daging asap mengandung 270 mg sodium dan 4,5 gram lemak. Daging burung bisa menjadi alternatif ketimbang daging asap. Jadi kalau maupun makan daging, daripada daging asap, mendingan kita makan daging burung. Ya. Susu merupakan sumber kalsium, tetapi tinggi lemak. Dalam segelas susu terkandung 8 gram lemak dan 5 gram lemak jenuh. Lemak jenuh tak baik bagi pengidap liver dan berbahaya bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Selanjutnya, donat. Cukup sebuah donat sudah bisa menghasilkan 200 kalori dengan 12 gram lemak. Mie instan, mudah untuk membuatnya dan rasanya nikmat, tetapi sebungkus mie instan mengandung 14 gram lemak dan 1580 sodium. Margarin tak sepenuhnya jahat. Bagi orang dengan tekanan darah tinggi, mereka harus memastikan bahwa margarin tak mengandung lemak jenuh. Bacalah kemasannya guna memastikannya. Gula, yang berarti di sini adalah makanan dengan kalori ekstra dan gula. Contohnya adalah cokis dan coklat batangan. Keduanya dapat menyebabkan obesitas. Makanan-makanan ini bisa berpotensi mengidap tekanan darah tinggi. Kelebihan berat badan membuat banyak sumbatan di jantung dan memperlambat kerja darah. Selanjutnya, alkohol. Mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Alkohol juga merusak dinding pembuluh darah. Yang terakhir, daging merah. Komposisi dari sebuah diet yang menyehatkan harus menyertakan lemak jenuh yang rendah. Bagi orang dengan tekanan darah tinggi, hindari daging merah. Ini beberapa pantangan yang harus dihindari bagi penderita darah tinggi. Lalu terakhir, teman-teman, ikhwan akhwat semuanya, bisakah darah tinggi dibekam? Ya, sinergi dengan bekam untuk terapinya, maka bisa. Ya. Untuk hipertensi bisa dilakukan pembekaman dengan titik-titik sebagai berikut. Ya. Dan sangat baik kita anjurkan untuk titik bekamnya dimulai dari bawah ke atas. Ya. Kita mulai dari titik paling bawah ke atas. Ya. Titik pertama yaitu punggung kaki. Ya. Zuhrul qadam. 2 punggung kaki kiri kanan, ini titik pertama. Lalu titik di belakang pusat, tepat di atas ruas tulang belakang, 1 titik. Kemudian naik lagi ke atas, bekam di 2 jari di atas siku kiri kanan, tepat di samping kiri kanan ruas tulang belakang 1 jari. Ya. Kemudian di atasnya lagi 1 jari dari titik tadi dan tepat di bawah tulang belikat 3 jari serta 2 jari juga dari ruas tulang belakang kiri kanan. Ya. Kemudian di atasnya, ya, di belikat 1, 2 titik, tepat 1 jari kiri kanan ruas tulang belakang. Kemudian di atasnya lagi titik kahil dan selanjutnya akhdain, 2 urat leher, dan yang terakhir yaitu puncak kepala. Ini adalah titik-titik bekam yang bisa diberikan pada penderita hipertensi. Namun sekali lagi
ini bisa dilakukan dengan 2 kali pembekaman, ya, tidak langsung sekaligus teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka bisa diambil dulu 7 titik pertama, misalnya 2 titik Dhahrul Qadam ditambah 1 titik di pinggang dan 4 titik di bawah belikat. Nah, ini dulu, ya. Lalu mungkin nanti 3 atau sepekan kemudian, ya, kita ambil lagi titik kepala, akdain, kahil, dan belikat 1. Ini untuk periode pembekaman selanjutnya. Nah, setelah itu pada 2 pekan atau 1 bulan berikutnya, kita ambil titik-titik ini sekaligus jika kondisi pasien memungkinkan untuk dilakukan pembekaman dengan jumlah titik yang cukup banyak ini, ya. Namun jika tidak, maka lakukanlah pembekaman dengan 2 kali periode, ya. Jadi periode pertama 6 titik atas, lalu 7 titik bawah. Ya, namun untuk kasus hipertensi sebaiknya dimulai dari bawah terlebih dahulu untuk menghindari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah titik-titik bekam untuk kasus hipertensi. Dan jangan lupa tadi sinergikan dengan herbal, yaitu mengkudu, kemudian sambiloto, dan daun dewa. Ikhwan wal akhwat, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk kajian hipertensi dan solusi secara herbal maupun sinergi bekamnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan, juga kita sharingkan dengan yang lain agar hal ini bisa menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami gangguan hipertensi ini. Barakallahu fikum, hadana wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.